Sidang jemaah yang dirahmati oleh Allah. Hari ini judul kita bab gerakan salat, wudu, tayamum. Nah, itu gerakannya. Maka oleh sebab itu nanti harus ada yang setel ini, kok nggak nampak nih. Nah, yang setel kameranya, karena kan jamaah yang nonton kalau tidak kita setel cuma dengar suara. Sedangkan hari ini fokus ke gerak. Sidang jemaah yang dirahmati oleh Allah. Saya barusan hilang air sembahyang, nggak wudhu lagi saya. Ini Quran. Namanya saja Al-Quranul Karim. Bacaan yang termulia. Dan ini adalah pedoman untuk hidupnya seorang muslim. Baru kita buka, kita dapati alif lam mim. Zalikal kitab, ini kitab la raiba fi, tiada keraguan di dalamnya. Hudal lil muttaqin, menjadi petunjuk bagi orang yang patuh panut nggih ndoro terhadap Allah Taala. Siapa mereka? Allazina yu'minuna bil ghaib, dia beriman kepada yang ghaib. Yang gaib bukan kayak kata dukun-dukun di televisi, hantu, sendir bolong, itu bukan gaib, itu tipu daya itu. Yang gaib itu Allah. Dan hal-hal yang tidak kita mengerti secara penampakan mata atau diraba, itu semua gaib. Kita beriman kepada yang gaib. Landasannya yaitu ilmu tauhid. Maka saya selesai tugas. Ini baru selesai satu ronde lagi kemarin malam Selasa dan hari Selasa. Untuk cowok malam, untuk cewek siang. Selesai training tauhid. Jangan ketemu kawan kita nanti, misalnya ketemu Firanda. Kan beda kita. Waktu beda, nggak bisa kita lurusin. Ini masalah. Nah. Kemudian daripada itu, kalau itu nggak kena ITE kan? Beda. Nah, udah. Kemudian daripada itu, yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah, dan dia mendirikan salat. Itu ciri orang takwa. Nabi ngomong al musalluna katsir wal muqimuna shalah qalil. Orang salat di dunia ini banyak kali, banyak sekali. Wal muqimuna shalah qalil, tapi yang mendirikan salat dikit. Berarti yang banyak siapa? Yang salat saja. Mendirikan salat tidak. Bisa jadi udah salat wajib ulang salat. Karena satu saja salat tinggal, insya Allah neraka kita. Kecuali Allah ampuni. Tapi Allah mengampuni, merahmati. Sudah ada tuntunan prosedural, yaitu Quran hadis sesuai dengan jabaran ulama, bahwa sebab ampun itu taubat. Kalau dilanjutkan salah terus-terusan, semua nggak jadi. Perintah sehari semalam isi air 4 ember. Kita udah isi sekian tahun. Pas kita jenguk, 1 ember pun tak berisi. Kenapa? Embernya pecah pantatnya semua. Ini yang terjadi. Maka salat ini bukan hal sepele. Kalau orang sudah salat, akhlaknya mesti mulia. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu mencegah orang dari keji dan munkar. Udah salat masih bandel, berarti ada masalah di salatnya. Itu dipastikan. Mungkin dengan rubrik singkat hari ini kita bisa dapati di mana salah-salah kita. Kemudian salat itu adalah salah satu daripada rukun Islam. Arti rukun sesuatu yang tergantung sah padanya dan dia adalah bahagian dari hal itu. Berarti kalau tidak ada itu enggak sah, dia itu juga bahagian dari Islam. Maka kita enggak salat, enggak sah jadi muslim. Apa nama kita? Laisa minkum wala minhum, firman Allah. Bukan golonganmu, bukan golongan mereka. Kita bukan kafir, bukan Islam. Tapi laba kita. Mutan, dui. Blasteran itu namanya. Blasteran kafir sama muslim jadi munafikin. Kita ini kan banyak suka jadi mutan. Teori kafir dibunuh karakter Nabi di kepala kita. Maka ini yang muda-muda ini kan belum punya anak ya.
Kalau ada anak bahaya, datang ke rumah mamak, ribut mamak dah. Jadi dibunuh karakter Nabi Muhammad di dalam kepala kita dengan ditonjolkan Superboy, Batman, Superman, DSB banyak. Termasuk mutan-mutan itu film. Termasuk apa itu yang gini-gini, Spiderman. Dan dengan kita melihat mereka, maka timbul takjub di dalam kepala, ada kadikjayaan demikian rupa, padahal itu kebohongan. Dan tidak ada orang yang lebih dari baginda. Superboy kok mau belah beton ni gimana caranya? Dengan mata, potong. Kan kejadian tu. Kita dibodoh-bodohi sama itu. Maka pindah Superboy, Superman dalam hati. Yang paling tangguh itu super is the best in the world, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang paling mulia, tapi beliau hidupnya ada dia, makan, minum, beol, kencing. Ini udah nampak bodoh kita ikut. Superboy, celana dalam di luar. Tampilannya aja udah sedeng. Tapi ikut tidak. Ini termasuk korban, saya entah termasuk nggak tahu juga saya. Harus tanya mamak saya. Nangis tuh di pasar, harus beli baju yang ada sayap belakang. Habis itu jalan dua sama teman-teman pegang sayap, kita lari di sana. Putih ini bangai. Tapi gimana kita bilang, kita standar Sare aja nggak ada kita. Coba pergi ke Sare. Apa-apa nama kampung di Sare? Suka Makmur, Suka Jaya, Suka Bahagia. Kita suka bangai. Ini yang terjadi Allah. Dan suka bangai, suka bego, nyenar ya. Hari ini udah ada film lagi apa namanya? Kiang Santang. Kalau lagi berkelahi, kalah atau menang, cing, hilang. Makanya kita masuk di pikiran. Abu kamu, nyegejak Jumat, warap. Gedor biliknya, tendang pintunya, tengut di dalam lampu kan. Begitu-begitu kita dibodoh-bodohi. Jadi itu bukan keagungan. Yang agung itu orang salat itu agung. Makanya kita respect sekali sama Ramdan Kadilov. Di negeri Czechnya diharamkan ada gambar-gambar Superboy itu. Pahlawan, superhero di SD, nggak boleh itu. Kalau kita ganti mengenang 17 Agustus tahun 45, kita ganti dengan Tengku Umar, Tengku Cik Pantikulu, Tengku Cik Ditiro, itu tokoh. Buang Superboy itu. Jelek dia, musuh Tuhan dia. Ada ya? Belum apa-apa dah kafir. Maka hati-hati. Udah. Jika jadi seseorang yang tidak beres salatnya, nggak akan beres hidupnya. Sekarang yang nggak dapat duit 50.000 sehari, ketemu saya. Saya kasih jawabannya sama semua. Walau satu-satu orang saya jawab. Kenapa? Salat enggak. Atau tak beres. Karena orang yang ada salat, insya Allah lapar enggak. Saya tengku ada tengku, tapi cheap sama dengan juga. Banyak tapi haram itu bukan milik namanya. Haram itu. Makanya beresi salat, hidup Allah beresi. Beresi salat, hidup Allah beresi. Kalau saya tanya satu pertanyaan, pasti semua jawab iya. Pengen nggak jadi miliarder? Pengen ya kan? Pengen. Malah Tantowi Yahya buat acara lagi, want to be a millionaire. Insya Allah orang salat dapat itu. Orang salat itu adalah orang-orang yang terkaya di dunia. Walau nggak nampak. Kenapa demikian? Rakaat ini qabla subhi afdalu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh lebih mulia daripada dunia dan isinya. Berarti kalau sunat subuh begitu, pahala subuh wow, lebih besar daripada sunat subuh. Makanya orang salat mulia di Allah. Mulia di alam. Ketemu lembu kita itu disapa itu. Mo, bahasa lainnya, ho bang. Nah, kenan. Nah, betul itu. Karena orang salat itu diselawati pohon, binatang dan semua-semua. Kita yang nggak salat di moh juga. Mo, belaga. Nah, itu dong gitu. Wallahu a'lam. Jadi jangan dimaki ayam kita.
Makan punya Tuhan, hidup dengan Tuhan, tubuh Tuhan kasih, tapi melawan Tuhan. Dan sebesar-besar dosa, habis lawan syahadah, yaitu musyrik murtad. Lawan syahadah, menghilangkan orang udah syahadah, yaitu membunuh. Habis itu dosa besar, tinggal salat. Jangan sepelekan dosa, bahkan tinggal salat di atas zina. Bid'ah dia tinggal salat. Tak bisa dilukiskan. Walau kita santai. Kenapa kita santai? Karena bodoh. Satu. Yang kedua, karena tidak sadar. Ini misalnya saya putih di sini. Habis itu putih itu meluas. Bahagia saya. Kaputih muka lun. Anak pahli sutik vitamin C. Padahal panu. Karena bodoh nggak kenal panu, bahagia kena panu. Kan bisa kejadian begitu. Ada bintik-bintik yang pah mata bawah badan. Sebab bodoh itu semua. Jadi sadarilah, salat itu bukan hal mudah. Udah kata Nabi begitu, orang salat banyak, yang mendirikan salat dikit. Minimal. Jadi bagaimana caranya? Kita harus beres dalam salat. Salat itu rukun Islam. Juga salat terdiri daripada rukun-rukun yang 13. Ada 2 makna, 5 bacaan, 6 gerak, gabungannya jadi 13. Bacaan harus beres, gerak harus beres, makna, tertib dan niat juga harus beres. Sebelum kita salat, ada faktor yang tidak boleh tidak ada dalam salat. Yaitu disebutkan, la salata liman lam yathur. Tidak sah salat bagi orang yang tidak suci. Walau kita suka orang nggak suci. Suka nggak? Penampilannya aja pakai kalung, pakai teng-teng, jual nasi dia. Kalau saya udah begitu-gitu penampilan, itu kencingnya nggak cuci dia, tapi kita makan nasi dia. Karena ada dibuka di emperan jalan, saya buktikan itu. Maka hati-hati. Dan kita disuruh pisah diri dengan orang yang melawan Allah, kecuali untuk dakwah. Sehingga teman-teman kita yang nggak salat, nggak berteman sama dia nggak apa-apa. Bukan potong silaturahmi. Dia sama yang buat dia aja dia nggak setia, apalagi sama kita. Tahu-tahu ke rumah kita dia, akhirnya dijamret istri kita. Kita bilanglah kayak di lagu, pagar makan tanaman. Kenapa pagar bisa makan tanaman? Yang punya tanaman bego, ngerti? Jadi orang yang nggak salat dia nggak akan setia pada manusia. Karena dia sama Allah yang buat dia aja nggak setia. Kalau kita punya istri kita nggak setia. Kalau istri punya suami nggak akan setia. Setia dalam konteks agama. Kenapa? Dia Tuhannya nggak dukung. Mau dukung yang lain? Nggak akan. Maka hati-hati. Maka wudhu dan tayamum itu 2 hal. Faktor penting sebelum salat. Sebenarnya ada satu lagi, yaitu mandi. Sekaligus kita masukkan nanti. Nah, jadi 4 hal ini hari ini cuma saya praktek. Hukumnya mungkin sembari berjalan kita baca. Kalau kita ambil waktu semua untuk baca hukum, nggak selesai. Siapa nggak apa-apa? Jangan malu. Yang selesai S1 jangan tunjuk tangan. Apa SD semua sini? Yang udah selesai S1 tunjuk tangan cowok. Udah selesai S1 ya. TOEFL bahasa Inggris berapa? Martuh mempluh dan kupik dengar. TOEFL ayat sembahyang berapa? Ini kita suruh baca doa. Coba baca doa setelah keluar WC. Nampak bingung matanya. Ghufranaka alhamdulillahilladzi adhaba anni adza wa'afani. Itu doa keluar WC. Doa habis cebok, Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi wa hasin farji minal fawahish. Kenapa kita ramai nggak bisa doa-doa kanak-kanak itu? Bukan karena kita sudah tua. Karena nggak mau hafal. Tapi ada satu teknik, insya Allah doa kanak-kanak akan bisa kita baca, kita hafal dengan cepat. Mau? Saya ajari. Mau nggak? Nyopeng daripada barai alam tu, nyanyi daripada bang, kayaknya tu. Mau nggak?
Caranya nanti jam 5 datanglah ke masjid atau menasah. Lihat anak TPA ni. Anak TPA kok bisa, saya kok nggak bisa pulang. Jadi berubah kita. Jangan kalah sama anak TPA. Ini ditanya ponaan, paman, coba baca doa keluar WC. Itu aja ki nggak bisa. Padahal paman nggak bisa juga. Gitu ya. Paman blow on namanya. Jadi dia hafal. Begitu juga ilmu ini. Ini ilmu penting walau kecil. Udah. Jadi saya coba selesaikan hari ini, jangan panjang kali seremonia. Tayamum, wudu, mandi, salat, dan saya bahas sedikit hukum sahib jabair atau sahib jabirah. Orang pakai perban. Udah. Untuk kekuatan dalil, buka ayat 43 An-Nisa cepat-cepat. Gunakan Androidnya. Empat tiga An-Nisa. Untuk apa Tengku lihat dalil? Supaya jangan kalah sama Wahabi. Karena Wahabi dikit-dikit mana ayatnya, mana hadisnya. Nah, kita bisa hafal. Tengku kok galak aku gegap. Halnya. Ibadat itu, ngerti ya? Dah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, la taqrabu salata, janganlah kamu mendekati salat. Wa antum sukara, padahal kamu lagi mabuk. Arti jangan dekati salat lagi mabuk, bukan dekat sama salat. Salat artinya. Udah. Hatta ta'lamu ma taqulun, sehingga kamu sadar apa yang kamu bicarakan. Orang mabuk kenal nama orang dia. Tapi kontrolnya kurang. Kayak kita baru bangun tidur agak-agak sempoyongan, itu mabuk juga itu. Udah. Wala junuba, dan tidak boleh salat orang junub. Habis hubungan badan ketabrak mobil sama mobil, nggak boleh salat. Kemudian keluar mani, nggak boleh salat. Baik sengaja atau tak sengaja. Illa abiri sabil, kecuali cuma lewat saja. Ada itu hukum. Ustaz di masjid yang besar-besar yang raya-raya sampaikan, itu anti Syafi'i, lawan kita tuh. Dia bilang, nggak apa-apa orang head masuk masjid, asal mereka pakai pampers. Begitu dia katakan. Wahai Ustaz, orang junub itu nggak berumur, diharamkan Allah. Di ayat 43, apa pengaruh masalah pampers dan tidak? Jadi harus bisa kita jawab. Jangan kita lihat pecinya gede, orangnya tua, udah betul kali, jangan. Kalau itu salah, beranikan diri untuk melawan. Lebih tinggi pahalanya daripada ada kesempatan untuk dakwah dan diterima. Ini kan belum tentu diterima, apalagi titelnya adik doktor udah 3 dia, udah S3, udah doktor. Hatta taqtasilun, sehingga kalian mandi. Wa in kuntum marda, dan jika kalian itu sakit, au ala safar, atau kalian itu musafir. Au jaa ahadum minkum minal ghaid, atau datang seorang daripada kamu daripada berak. Ghaid itu bahasanya agak kasar tapi untuk jelas. Karena arti ghaid itu toilet. Datang akan kamu oleh toilet. Masa toilet datang ke kita? Makna di sini yaitu aula mastumun nisa, atau menyentuh wanita. Wanita mana? Wanita yang halal kita nikahi. Termasuk istri kita. Itu ada ustaz-ustaz yang bilang istri nggak apa-apa kesentuh, dia udah halal sama kita. Suci itu nggak cocok dikawini dengan porno. Walau halal porno ke istri, dengan begitu rusak suci kita. Nah, kecuali boleh pegang istri, berlapik boleh. Kuku, gigi, tulang, rambut boleh kena, nggak batal wudu. Istri kita habis mandi, dihayau, pop kena kita. Aman itu. Atau tangan kita gatal kali, kita bilang tolong garuk dek, digigit, nggak kena lidah, aman. Atau pakai kukunya panjang, ting ting ting, boleh. Nah. Atau dia patah keluar tulangnya, kita tolak tulangnya, ting, boleh. Itu boleh, karena bukan daging dan kulit, ngerti ya?
Falam tajidu ma, maka kalian enggak dapati air. Air dalam arti air suci menyucikan atau air yang mampu kita beli harga standar. Kalau tidak standar, enggak perlu beli. Fatayamamu sa'idan tayyiba, maka tayamumlah dengan tanah yang bersih. Jadi ada teori, dibilang boleh tayamum di dinding, boleh tayamum di mobil. Mana ada satu teori itu? Di sini aja tanah yang bersih. Kalau untuk tayamum khusus turabun lahu ghubar. Tanah yang pada tanah itu ada debu. Beda dengan teori sama. Tanah yang bisa mengeruhkan air. Walau nggak ada ghubar. Lumpur-lumpur boleh. Tapi kalau untuk tayamum mesti dia kering lalu punya bedaknya. Itu syarat. Jadi dinding nggak boleh. Tapi Tengku ada hadis saya baca Tengku. Nabi tayamum di dinding. Ya udah ngerti semua, udah berulang pelajaran ini. Beginilah dinding rumah Nabi. Batu yang dipecahi lalu diatur. Negeri Nabi itu negeri kering kerontang. Dan ada sahara-sahara. Maka sebab udara-udara, angin bertiup maka berdebulah dinding. Maka boleh tayamum di dinding yang berdebu. Bukan debu kayak debu kipas angin. Debu kipas angin itu debu super. Kertas terbang kena angin. Tapi debu kipas angin nempel di kipas angin. Makanya kalau kita datang ke rumah-rumah yang alami, nampak dari kipas anginnya. Sampai rusak kipas angin nggak bersih-bersih. Itu kan alami namanya. Natural dah. Kemudian daripada itu, ada lagi teori satu lagi. Itu kan Tengku, dinding pesawat, dinding rumah, kan terbuat dari tanah juga pada dasarnya Tengku. Kalau begitu nggak perlu pakai orang tayamum, gosok aja muka sendiri. Karena tanah ketemu tanah. Atau kalau cabul dikit, ajak para mugerai gari kena. Mak sampuh muka tengok tayamum. Jadi nggak ada tuh teori bodoh itu. Jadi Tengku yang sampainya us-us di Aceh Tengku, ganti us bodoh. Ya. Udah. Makanya us itu hati-hati kita hari ini akhir zaman nih. Kalau enggak ustaz, uskup. Ngerti ya? Allahu a'lam bishawab. Pokoknya belajar sama saya udah pintar 2 hari lagi maki orang dah. Famsahu biwujuhikum. Maka sapulah dengan wajah-wajah kamu wa aidiakum dan 2 tangan kamu. Berarti anggotanya 2. Tapi kita baca di kitab kok jadi rukun tayamum 4 Tengku. Pertama niat, terakhir tertib. Sapu muka, sapu tangan. Jadi 4 kok. Dia sinkron. Quran hadis itu sinkron. Mana bukti sinkron? Kita ikut Nabi, ikut sahabat. Jadi diajari mesti ada niat. Innamal a'malu binniyat. Maka berlaku nih. Kemudian harus teratur sebagaimana sebutan Quran. Tangan, muka baru tangan. Enggak boleh tangan dulu baru muka. Maka jadilah rukunnya 4. Niat, sembari sapu muka, sapu tangan, kemudian yang terakhir tertib. Tertib berurut. Innallaha kana ghafura, afuwan ghafura. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Artinya itu kemudahan dan kebaikan bagi kita. Karena untuk suci kita cukup wudhu atau tayamum. Andai dibuat peraturan oleh Allah, siapa yang mau suci harus rendam air panas setengah jam, misal. Kadar airnya nggak terkopek, mau kita? Enggak, tapi Allah mudahkan. Cucinya mewakili udah cukup. Cuci muka, cuci tangan, dianggap suci semua. Kalau disuruh mandi untuk tiap salat kan capek kita. Yang lebih PDAM kok begitu. Dah. Kemudian masuk Al-Maidah ayat 6. Satu lagi dalil dah cukup, nanti cari sendiri. Supaya ngerti aja. Ayat 6. Kalau yang belum ada aplikasi Quran, nggak usah download, nggak usah install. Game boleh, kan? Nyahai HP ni mu Quran hana HP ke bahi deh. Pai mbak Play Store gratis itu install. Tapi mio tak yang game madu bona. Le jenis abang tu. Udah. Ya ayyuhalladzina amanu wahai orang yang beriman idza kumtum ila shalah apabila kalian berdiri salat. Ini untuk bunuh wahabi bisa pakai ayat ni. Faghsilu wujuhakum cucilah muka kamu.
Dia bilang, mau salat. Oh, mau wuduk. Ngapain wuduk? Mau salat. Ngapain wuduk mau salat? Allah mengatakan di dalam Al-Quran, dan kita adalah orang yang berpegang pada Quran dan hadis. Kembalilah kepada Quran dan hadis. Idza qumtum ila salah. Kalau kamu sudah berdiri salat, baru cuci muka. Bawa air dengan ember ke dalam masjid. Kalau ikut ayat hadis. Kan iya kan? Kalau kamu berdiri salat, baru kamu cuci muka. Makanya kalau nggak ikut ahlinya sahabat tabi'in, kita salah tafsir. Itu yang harus hati-hati. Cuci muka kamu, wa wujuhakum, dan dua tangan kamu, dan muka kamu, dan wa aidiakum, dan dua tangan kamu. Muka, dua tangan, ilal marafiq, hingga kepada siku, elbow tangan. Wamsahu biru'usikum, sapu kepala kamu, wa arjulakum ilal ka'bain, dan dua kaki kamu sampai dua mata kaki. Jadi anggota wuduk 4. Muka, tangan, kepala, kaki. Rukunnya jadi 6. Yaitu niat dan sunnahnya sambung di hadis. Wa in kuntum junuba, dan jika kamu junub, fatahharu, maka bersucilah. Yaitu dengan mandi. Jadi ayat ini didukung sama ayat 43 An-Nisa. Hatta taghtasilu. Jadi bagaimana paham suci di sini? Yaitu mandi. Wa in kuntum marda, dan jika kamu sakit, au ala safar, atau kamu dalam keadaan safir, au jaa ahadum minkum minal ghaid, atau datang seorang daripada kamu daripada toilet, au lamastumun nisa, atau kamu menyentuh perempuan, falam tajidu ma, maka kamu tidak mendapati air, fatayammamu sa'idan tayyiba, maka tayamumlah dengan tanah yang bersih. Tanah lagi. Siapa yang bilang pakai dinding pesawat, di kasur? Ini agama Zionis ini, masuk ke Nanggro Aceh Darussalam hari ini. Kalau di Rusia, Wahabi ketemu tembak di tempat, di Aceh dipupuk. Bingung kita. Ada orang marah maki-maki Wahabi. Kayak orang pada ternak kambing semua, biri-biri, kita ternak babi, ya marahlah. Karena dia salah ternak. Ngerti ya? Pas kita bilang, itu kok dipelihara. Kenapa emangnya? Itu babi. Bukan, orang bilang itu kambing. Gimana kita bilang? Jadi pas kita bilang, itu babi. Marah dia. Jangan bilang-bilang itu babi. Memang babi, bagaimana mau bilang kambing? Ngerti ya? Saya nggak bilang Wahabi, babi. Ngerti ya? Yang kurang ngerti ketik aja. Pembantaian selingkar Ka'bah. Hafidh Quran, ahli hadis, ahli fiqh, dibantai sama si Su'ud, 50 ribuan satu peluit, prip, dipotong leher. Sehingga tahun itu nggak ada haji. Tergenang darah di lembah Ka'bah itu lebih dari lutut. Begitu keganasan mereka. Maka mereka danai supaya agama mereka berkembang. Ini baru dicabut oleh si Muhammad bin Salman. Tapi bukan ganti aswaja, ganti liberal. Udah bagus sedikit. Pindah babi masuk anjing, aman juga kita. Ya. Udah. Jadi itu kejadian, boleh ketik di Google, dituduh kita Syiah di situ. Artefak Nabi dibawa lari ke Turki. Kalau enggak, peninggalan Nabi enggak ada lagi. Semua rumah Nabi, rumah istri Nabi dibuat jadi toilet sampai detik ini. Begitu sejarah Nabi dihilangkan. Islam apa Islam kayak begitu? Kita bingung karena nggak ngerti agama. Ini yang harus hati-hati. Nah, udah. Jadi belajar tauhid nanti dah ngerti siapa mereka. Makanya Ramdan Kadilov buat UUD mereka, ketemu Wahabi tembak di tempat. Itu peraturan negara. Malaysia negara jiran, Wahabi ditolak negara. Brunei ditolak negara. Indonesia dipupuk kayak tadi. Ada ya. Nukah Wahabi cakap orang raya. Mereka tunggu tepat waktu salat, bukan kayak kita di Kopi Nanggro. Cari hadis. Berapa banyak Nabi menunda waktu salat gara-gara pengajian, gara-gara musyawarah. Yang jangan nggak salat. Kalau nggak salat kita bukan jadi Wahabi, jadi PKI ya kira. Ngerti ya? Lebih parah lagi, ngerti? Ya kejadian itu Rapai. Bingung Rapai di pelataran masjid jadi marah. Lupa dia di bawah
pelataran Masjid Baitur Rahman, awak to'ek rumah. Lebih ngeri lah om. Kalau enggak boleh di situ rapat, to'ek enggak boleh di situ. Ngerti ya? Jadi kadang-kadang mumang nak mau ban dulu dah.